Kalau saya yang seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya, efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, lalu misalnya media-media di mana saya biasa podcast juga diserang, ngancam anak-anak saya, wah pengecut semua. Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif, nangis-nangis nanti dan sebagainya. Gitu loh. Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Lalu kalau kita alergi pada kritik, lalu kita harus menyerang, gitu kan? Atau memberikan ancaman. Kan sarkas-sarkas itu juga berlebihan, gitu loh. Apakah Sinteyong sebegitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Sinteyong lalu semua berbondong-bondong menyerang saya. Apakah Sinteyong seorang malaikat? Gitu loh. Saya cinta sepak bola. Hidup saya sepak bola. Motivasi saya tentang sepak bola. Jangan seenaknya aja bicara di ruang medsos, di ruang publik seperti itu. Itu teori sepak bola. Football Development mengatakan seperti itu, bukan Toel ngarang. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sinteyong, gitu loh. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sinteyong, gitu loh. Nggak ada urusannya. Ngapain lo repot-repot ngurusi Bung Toel, gitu loh. Satu orang, pecahan beling di tengah lautan pesta. Why? Hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Tommy Welly atau akrab disapa Bung Toel mungkin hari-hari ini sedang menduduki ranking pertama pengamat sepak bola yang paling dibicarakan di Indonesia. Di tengah puncak kegembiraan penggila bola atas sukses Timnas U23 yang mengejutkan di Asia dengan menumbangkan sederetan raksasa bola Asia, nama Bung Toel mencuri perhatian. Mengapa? Sebab sikap kritis Bung Toel terhadap pasukan Timnas, kritik terhadap pelatih Sintayong, dan sikap kritis atas pencapaian Timnas U23 seperti ombak raksasa nih yang melawan arus utama publik sepak bola Indonesia. Nah, agar tuntas mengetahui secara lengkap nih point of view dari sikap kritis Bung Toel, agar tidak ada lagi nih dusta di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Salam olahraga. Ya, Toel katakan bahwa saya tidak ada dendam pribadi dengan Coach Sintayong. Kenapa ketika saya mengkritik tentang sepak bola, Anda, para netizen, selalu menyerang saya? Ya, Toel sampaikan seperti itu. Kemudian keluarga saya juga menjadi korban dari keganasan para netizen ini. Saya mau katakan begini ya, Bung Toel, bahwa sejujurnya kami tidak pernah mempersoalkan Anda ini cinta Timnas atau tidak. Tetapi hal yang terlalu berlebihan yang Anda lakukan adalah mengkritik Coach Sintayong. Seolah-olah kehadiran Coach Sintayong ini sama sekali tidak membawa perubahan sepak bola di tanah air ini. Itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi landasan bagi kami, netizen Indonesia, pencinta sepak bola Timnas Indonesia, kembali mengkritik Anda. Ketika Anda mengkritik Coach Sintayong, Anda tidak pernah merasa bersalah. Lalu pada saat netizen kembali menyerang Anda dengan kritikan-kritikan yang pedas, Anda merasa bahwa Anda ini dizolimi. Anda katakan bahwa kalau seorang koruptor yang makan uang negara kok netizen diam saja ya. Ini kita berbicara sepak bola ya, bukan soal politik. Jadi harus bisa dibedakan
mana politik dan mana sepak bola. Yang say thank you itu bagian dari itu. Ketika lolos ke semifinal, dia say thank you. Kenapa? Karena saya tahu situasi di belakangnya. Lanjut Bung Ya Toel. contoh, ketika Indonesia lolos ke semifinal, lalu dalam sebuah talk show di televisi tetangga, saya bilang, manajer bagus sekali menyampaikan terima kasih karena itu nilai sepak bola, gitu kan? Lalu saya bilang akan langkah lebih bagusnya kalau pelatih juga menyatakan terima kasih dalam hal ini Sinteyong kepada klub Liga 1. Kenapa? Karena sebelum berangkat TC, klub-klub itu menolak memberikan pemainnya. Itu faktanya, kronologisnya. Sebelum akhirnya Erick Thohir angkat rem darurat, kompetisi diliburkan. Akhirnya klub-klub serahkan pemainnya gitu loh. Di situ saya tahu Sinteyong bilang terima kasih sudah melepas pemain. Tapi poin yang saya mau bilang adalah terima kasih ketika timnas lolos ke semifinal. Jadi ucapkan terima kasih juga kepada klub yang berperan gitu loh. Supaya posisi timnas Sinteyong dengan klub ini ada garis relasinya. Ada ikatannya. Ya. Oke, Bung Toel, salah satu hal yang publik sering tanyakan di ruang medsos adalah seperti apa nih gagasan murni dari Bung Toel agar sepak bola Indonesia naik kelas mulai dari bibit muda, liga sepak bola, pengurus sepak bola, hingga pelatih sepak bola. Silakan Bung Toel. Yang pertama secara sikap, jangan kagetan, jangan gumunan. Ojo kagetan, ojo gumunan gitu loh. Kita mengapresiasi pada hal yang pada proporsionalitas yang bagus. Gitu loh. Jangan kita siap menang, tapi begitu kalah kita nggak siap. Begitu kalah kita cari kambing hitam. Begitu kalah kita menyalahkan orang lain. Apa vitamin sepak bolanya buat kita kalau kayak begitu? Gitu. Saya sudah pernah di federasi dan saya tidak berniat ada. Gagasan saya mengawasi aja. Organisasinya gimana? Bener nggak? Dikelola oleh orang-orang yang bersih nggak? Yang punya track record bagus nggak? Gitu loh. Yang gelap-gelap tahu diri lah, mundur. Kompetisi dikelola dengan bagus nggak? Integritas sepak bola berjalan baik nggak? Tim nasional pada koridor yang benar nggak? Pembinaan football development dijalankan dengan baik, maksimal apa enggak? Penegakan hukum sepak bola jalan apa enggak? Gitu loh. Oke, Bung Toel. Ya, saya jadi heran ya, bahwa Bung Toel ini mempersoalkan ketika Coach Sintayong tidak berterima kasih kepada pihak klub karena tim nasional Indonesia itu sudah lolos ke babak semifinal. Dan dia juga mengakui bahwa saat itu ketika klub melepaskan para pemainnya mereka, Coach Sintayong sudah berterima kasih. Apa salahnya ketika sudah lolos semifinal harus bilang terima kasih kepada klub? Memang harus seperti itu kah? Atau seperti apa ya? Jadi lolos semifinal, terima kasih ke klub. Masuk final, terima kasih ke klub. Juara, terima kasih ke klub. Sebenarnya yang Sintayong kerjakan ini, dia kerja untuk siapa sih? Kok harus berterima kasih secara berulang-ulang? Kemudian dia katakan terkait dengan pengelolaan liga. Terus orang-orang yang masih dalam kegelapan harus tahu diri. Apakah Toel ini sadar atau tidak ya? Bahwa ketika PSSI di zamannya dia, PSSI yang penuh dengan kegelapan, bahkan liga itu sangat amburadul. Ini sebuah pernyataan yang menurut saya teman-teman, dia membuka aibnya sendiri. Putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang. Walah, kok sampai segitunya ya?
Ya, tapi walaupun demikian, memang sih sebuah resiko, konsekuensi dari komentar-komentar Anda yang terkadang mungkin dibaca dan dirasa oleh para penggemar Timnas dan penggemar Sintayong yang mereka sangat berharap terhadap Timnas dan Sintayong, kemudian diberi kritikan oleh Anda, ya mungkin seperti itu. Akan tetapi kalau sampai menyerang keluarga, menyerang anak, istri, ya itu juga tak sepatutnya gitu kan. Tapi ya memang ini sebuah konsekuensi. Mudah-mudahan Bang Toel Ya, itu adalah sebuah konsekuensi ya, ketika kita menjadi seorang pengamat sepak bola yang selalu kontra dengan orang lain. Jadi, suka tidak suka harus terima. Di saat semua orang mengapresiasi kemajuan timnas era Sintayong atau STY dan sepak bola Indonesia di bawah komando Erick Thohir, seorang Bung Toel justru sebaliknya. Alih-alih mengapresiasi, pengamat sepak bola asal Bandung itu justru kerap mengkritik kinerja STY yang dinilai meragukan dan sederet program PSSI yang menurutnya bisa menjadi blunder dalam pengembangan sepak bola Indonesia di kemudian hari. Tak perlu basa-basi lagi. Berikut 7 kontroversi Bung Toel, satu-satunya orang Indonesia yang tidak suka dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. Menentang naturalisasi PSSI. Dalam siaran yang diunggah di Spotify Januari 2024, Bung Toel menyoroti banyaknya pemain keturunan yang didapatkan PSSI di era STY. Menurut pria yang menyukai klub Barcelona itu, kehadiran pemain keturunan yang berusia emas ataupun yang berusia di bawah 20 tahun membuat liga dalam negeri menjadi tidak berguna. Seolah menunjukkan bahwa PSSI tidak percaya dengan pemain yang ada di liga sendiri. Namun faktanya, masih banyak pemain Liga 1 yang masuk timnas, bahkan menjadi andalan. Malahan dengan adanya pemain keturunan, menjadi cambuk bagi pemain Liga lokal untuk tampil lebih baik lagi. Bukan malah menjadi kata dalam tempurung yang takut bersaing dengan pemain keturunan. Kualitas pemain keturunan tak jauh dengan pemain lokal. Setelah laga kualifikasi Pildun 2026 kontra Filipina, Bung Toel menilai kualitas 3 pemain keturunan yakni Sandy Walsh, Zain Patinama, dan Rafael tidak jauh berbeda dengan pemain lokal. Di laga tersebut ketiga pemain keturunan itu memang tampil kurang maksimal, namun belum bisa menjadi patokan seperti kualitas mereka. STY pun juga tidak asal-asalan dalam mengambil pemain keturunan. Kalau sama dengan pemain lokal, buat apa PSSI repot-repot melobi pemain tersebut untuk bergabung dengan tim nasional? Terlebih ketiganya juga bermain di Eropa. Ambil contoh pemain lokal mana yang mampu menjadi pemain inti di Liga Belgia seperti Sandy Walsh. Bandingkan dengan pemain lokal Grade A seperti Marcelino Ferdinand yang bahkan belum mampu menjadi pemain inti di klub Liga 2 Belgia. Jadi, Toel harusnya tidak lagi meragukan kemampuan pemain keturunan. Sebut PSSI terlalu manjakan STY. Dalam sebuah pernyataan, Bung Toel menyebut PSSI terlalu mengistimewakan STY, seperti gaji yang besar di angka 1,15 miliar per bulan, dukungan yang penuh dari Erick Thohir dan PSSI, serta fasilitas berupa pemain keturunan yang cukup banyak didatangkan. Tercatat di era STY, Indonesia sudah memiliki 13 pemain keturunan. Bahkan bisa bertambah lagi jika proses perpindahan kewarganegaraan dan federasi Calvin Verdong dan kawan-kawan selesai dilakukan. Namun pernyataan Toel itu mendapat tentangan dari pelatih Aji Santoso. Sosok yang pernah membesut timnas di era dualisme kompetisi itu merasa STY berhak mendapatkan fasilitas sebesar itu dari PSSI. Apalagi dengan CV mentereng STY yang pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan progres yang kian membaik di timnas Garuda, rasanya hal tersebut masih belum cukup. Selain itu, publik Indonesia sudah haus dengan prestasi. Karena itulah, pemain keturunan ditarik agar bisa menaikkan prestasi timnas dalam waktu cepat. Sebut STY sukses karena keberuntungan.
Di Piala Asia 2023, STY berhasil membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar usai menempati peringkat 3 terbaik. Akan tetapi, Bung Towel justru menganggap Indonesia lolos karena beruntung berkat bantuan timnas Kyrgyzstan. Selain itu, Towel juga mengungkit perkataan STY yang menargetkan hasil seri kontra Irak, di mana saat itu Indonesia justru kalah 3-1. Tapi balik lagi, Irak bukanlah lawan mudah. Indonesia sebenarnya sempat tampil baik dan menyamakan skor menjadi 1-1. Namun apa daya, Irak masih terlalu kuat untuk Indonesia. Namun setidaknya STY mampu membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Itu lebih berharga dari sekedar menang dari Irak sekalipun. Memaksa STY berterima kasih ke klub. Usai timnas U23 lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, Bung Towel memaksa STY agar berterima kasih ke klub-klub Liga 1 yang sudah menyumbangkan pemain mereka di saat kompetisi Liga 1 yang sedang berada di fase krusial. Ia juga menyebut STY bukan sosok yang berjiwa besar, karena gengsi untuk sekedar mengucapkan terima kasih, seperti yang dilakukan manajer timnas Sumarji. Perkataan Towel ini jelas terlalu berlebihan. Jika melihat negara-negara lain, jarang ada kasus pelatih timnas yang memberi ucapan terima kasih ke klub hanya karena sudah mengizinkan pemain mereka untuk gabung dengan timnas. Toh membela timnas adalah suatu kewajiban. Coba lihat kasus Nathan Joe, di mana SC Heerenveen tidak keberatan melepas pemain mereka. Apalagi klub Indonesia yang seharusnya tanpa diminta pun bisa melepas pemain mereka kapanpun jika dibutuhkan. Tantang STY untuk tidak memainkan pemain keturunan. Setelah kesuksesan Garuda Muda menaklukkan Korea Selatan U23 lewat adu penalti, Bung Towel kembali nyinyir dengan menyebut timnas menang karena beruntung. Termasuk saat momen penalti Justin Hubner yang diulang karena kiper Korsel maju terlebih dulu sebelum bola ditendang Hubner. Lucunya sebelum pertandingan tersebut, Bung Towel juga sempat menantang STY untuk tidak memainkan pemain keturunan di laga tersebut dengan alasan untuk melihat seberapa hebat STY dalam meracik skuad tanpa Ivar Jenner dan kolega. Hal itu langsung menuai kecaman dari pecinta sepak bola tanah air. Mereka merasa tantangan Towel sudah di luar nalar, karena laga kontra Korea Selatan merupakan laga hidup dan mati timnas dalam mengejar mimpi ke Olimpiade Paris. Ibaratnya mengubah sedikit komposisi pemain saja bisa berakibat fatal, apalagi sampai tidak memainkan pemain keturunan yang merupakan pemain utama. Bisa-bisa Indonesia sudah pulang ke tanah air saat ini. Sebut PSSI gegabah dalam perpanjangan kontrak STY. PSSI baru saja memperpanjang kontrak STY hingga tahun 2027. Hal itu berkat kesuksesan STY yang membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Keputusan PSSI itu dirasa terlalu terburu-buru oleh Bung Towel. Menurutnya PSSI bisa menilai kinerja STY secara keseluruhan melalui aspek-aspek seperti bagaimana cara STY mencapainya, seperti apa kualitas pemainnya, apakah konsisten secara sepak bola, lalu faktor-faktor lain non-sepak bola. Menurutnya kalau hanya melihat dari target yang dicapai STY tidak bisa dijadikan patokan. Terlebih kelolosan Indonesia di Piala Asia Senior berkat bantuan timnas Kyrgyzstan bukan sepenuhnya kerja keras skuad timnas. Tapi opini Towel ini juga terkesan dangkal. Hasilnya di Piala Asia Senior dan U23 memang sudah menjadi target yang harus dicapai STY jika ingin kontraknya diperpanjang. Tidak ada alasan bagi PSSI untuk mengingkari perjanjian. Selain itu dari sisi permainan, Indonesia juga semakin terstruktur. Dan yang terpenting para pemain. Stamina pemain yang kini bisa bertarung hingga 120 menit berbeda dengan sebelum era STY yang sudah loyo sebelum menit ke-70. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan komentar Bung Towel tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye. Ya, teman-teman, itu adalah 7 keajaiban dunia yang diciptakan oleh Towel di Indonesia. Bayangin coach, gue nggak nyindir siapapun ya. Timnas menang, dia nggak happy gitu mukanya.
I don't get it. Don't get it. Don't get it. I Lu don't get boleh it. berbeda dengan STY, berbeda dengan Erik, berbeda dengan Kuci, Yeah, tapi yeah. this is our national team. This is our national team dan kalau kita lihat ini kan setelah pemilu. Jadi berpihak ke siapa sebenarnya? Pemilu itu penuh dengan hujatan, Iya, hoax, iya. fitnah dan Sebenarnya, lain-lain. Sepak bola ini U23 loh Mengembalikan menyatukan kan pemersatu masyarakat bangsa. Indonesia dengan 275 Gila, 80 stadion juta. penuh dengan Iya. orang Indonesia. Gila Semua itu. stadion benar-benar menyatukan. Kok ada orang yang Nobar di memecah mana-mana. belah yang Iya. nggak suka kalau kita berjadi Iya. bersatu? Nggak masuk akal untuk gue. Nggak masuk akal menurut Coach Justin. Kira-kira menurut teman-teman pernyataan dari Hilmi Yahya ya, ini ditujukan untuk siapa ya? Untuk Bung Toel atau siapa sih? Karena kalau kita melihat story-nya dari begitu banyak masyarakat Indonesia yang cinta, yang senang dengan kemajuan timnas saat ini, hanya satu orang yang tidak suka, yaitu si Toel. Jadi bisa saya pastikan bahwa perkataan ini ditujukan untuk si Toel ya. Ini punya darah Indonesia loh, dari nenek moyangnya masih aja dikritik. Tapi memang budaya kita itu kalau nggak ngeritik nggak. Cuman gue bilang itu segelintir aja, 1% yang mengeritik, 99% dukung. Ya, kita Semua kardus dan domba bersatu demi membela timnas dan membela Kita Sintayong. saya baca tuh Kalah. komentar-komentar netizen dari Malaysia, semuanya angkat Ya, topi tuh. betul. Mereka mengeledek apa timnya sendiri itu. Lihat Indonesia, lihat Indonesia. ya. Dan tiba-tiba kemarin medianya Vietnam, begitu Indonesia masuk 8 besar, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordan, telak gitu, mereka wow, Ya. luar biasa. Ya. Jangan jadi kayak ada beberapa Indonesia kadang-kadang nggak bangga dengan timnya sendiri, Ya. produknya sendiri, karya anak bangsanya sendiri. Selamat Rizky Ridho dan kawan-kawan ya, Marcelino semuanya, Ya. Witan. Kalaupun malam ini belum berhasil, kita tetap bangga. Absolutely. Pencapaian 8 besar is not easy. Ya, apapun yang terjadi kita Ya. tetap bangga. Naturalisasi itu orang asing kita Indonesiakan. Maka itu terjadi di zaman Gonzales. Pemain yang bermain di liga kita, warga negara asing, karena kita lihat bagus, di Indonesiakan. Secara undang-undang dia boleh, kalau dia sudah 5 tahun berada di negara tersebut. Nah, naturalisasi yang kami pegang, dan kebetulan saya memulainya, itu kita tidak memilih pemain asing, tapi anak-anak Indonesia yang telah berpergian ke luar negeri, yang disebut diaspora, itu kita ajak pulang kembali. Ternyata tidak mudah, nggak ada yang mau saat itu. Maka saya waktu itu terbang ke Belanda meyakinkan mereka. Nah, lalu timbul, oh itu dibayar segala macam. No, tidak ada bayaran. Karena setahu saya, setiap pemain yang diaspora yang kami panggil, itu dia bermain di Indonesia, itu kena love, cintanya. Oke? Contoh, Sandy Walsh. Sandy Walsh itu diajak oleh Irlandia, dia menolak. Karena kakeknya berpesan satu hari, kamu harus pulang ke Indonesia, membela negara aku, kata kakek. Itulah yang terngiang pada diri dia, dan dia akhirnya memilih Indonesia. Walaupun cukup lama, dia menunggu 4 tahun. Shane Patinama, orang tuanya meninggal muda karena tabrakan. Karena dia selalu dibawa nonton oleh orang tuanya, dia bilang satu hari kamu main untuk Indonesia apabila ada opportunity. Jordi Amat, ini orang yang pertama saya urus. Jordi Amat itu neneknya berpesan, kamu itu pangeran di Indonesia. Karena dia punya turunan kerajaan di Siau. Jadi kalau kamu main untuk Indonesia, itu kamu pasti diulukan dan bangga kami. Jadi orang mengatakan uangnya dari mana? Mereka adalah pemain profesional yang telah dibayar oleh klubnya. Secara hukum industri sepak bola, pemain yang bermain untuk timnas biasa harganya naik. Itu udah hukumnya. Maka mereka mengejar menjadi pemain timnas. Nah, pemain timnas itu kan kita harapkan pemain seorang yang terbaik yang ada di sepak bola, kualitas di atas rata-rata, membela negaranya. Dan itu memenuhi syarat. Maka saya katakan tadi, kalau naturalisasi masih dipikir orang asing kita Indonesia kan, itu telah terjadi dulu Gonzales. Mungkin ada Beto dan macam. Ini anak Indonesia yang ada di luar negeri, contoh kayak anak saya. Anak saya besar di New York. Masa dia nggak boleh pulang bela suatu hari? Kejam bener nih negara. Maaf, saya bukan kontra kepada naturalisasi, tetapi kita berbicara mengenai pola pembinaan sepak bola, ya itu yang utama. Naturalisasi itu kan ad hoc, sementara, sasaran antara.
Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana membina usia muda di Indonesia ini untuk menjadi suatu hari pemain nasional yang unggul. Boleh saya itu Bang ya? Sorry Bang ya. Silakan, silakan. Jadi gini, pembinaan itu kan sudah terjadi. Mungkin ada salah cara membinanya. Ya, karena kita banyak kali SSB, ada 3.000 SSB seluruh Indonesia. Tapi itu kan nggak terbina dengan baik. Maka hari ini kita tidak menghasilkan produk yang bagus. Berbeda dengan Brazil. Brazil itu akhirnya memproduksi pemain yang begitu luar biasa. Akhirnya mereka melahirkan pemain-pemain yang baik. Maka kenapa lahir yang namanya sistem yang dibuat oleh FIFA lewat artikel 9 dan artikel 7? Karena membendung, kalau tidak di seluruh dunia pemain Brazil ya itu dibendung. Nah, kaitannya apa? Pemain yang sekarang membela timnas Brazil itu rata-rata tidak bermain di liga lokal. Ada di luar negeri. Hal sama dengan Belanda. Nah, hari ini kita juga kalau kita ambil perumpamaannya, ini anak diaspora bermain di luar, kita panggil. Tapi gini ya, sebelum terlalu lanjut, persentasenya juga masih belum tinggi-tinggi amat. Nah, saya setuju dengan Abang, pembinaan harus nomor 1. Itu tanggung jawab federasi. Tetapi, dengan ada pancingan sekarang kita berada di level yang seluruh bangsa hari ini bangga, termasuk tadi malam walaupun kita kalah dengan Uzbekistan, seluruh daerah yang kita lihat pejabat nggak pernah ada di bola atau udah poster di mana-mana. Banyak kan poster pejabatnya daripada pemain. Daripada pemainnya. Tutup semua pemain. Itu kan euforia yang timbul lewat tadi pemain yang digodok oleh STY, sorry Bung Toel, yang digodok oleh STY melahirkan yang namanya U23 yang bisa mengalahkan yang selama ini kita susah kali sentuh. Bung Toel. Oke. Polemik tentang naturalisasi sebetulnya ketika hukum dan undang-undang sudah menaunginya kita tidak berdebat soal itu. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang sepak bola. Naturalisasi dianggap sebagai apa? Akselerasi misalnya. Kita melihat akselerasi, naturalisasi. Jadi jangan bilang nggak ada yang dihasilkan SSB ataupun pembinaan, jangan. Karena nanti kita akan bicara tentang Witan, kita bicara tentang Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Rio Ilham, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Jangan bilang itu. Oke, satu itu akselerasi. Maka secara sepak bola, apalagi di posisi Bang Hasani yang sekarang walaupun Komdis ya sebetulnya mantan Exco Komdis. Ini kan kita bicara satu. Ketika kita bicara akselerasi, maka akan muncul pertanyaan sampai kapan? Seberapa banyak? Apa artinya kompetisi? Kan begitu. Bagaimana pembinaan sepak bola atau football development? Sekarang masih sedikit Bang tadi kata Bang Hasani, Bang Toel. Sebentar, itu pertanyaan yang akan muncul berbarengan dengan akselerasi itu. Dan itu harus dipikirkan oleh federasi, karena yang tanggung jawab membangun sepak bola federasi. Sekarang kalau kita mau lebih analisis, naturalisasi dalam konteks tim nasional membentuk atau membangun tim nasional? Jawaban saya membentuk, karena dia shortcut membentuk gitu. Jadi saya nggak bicara soal, karena hukumnya sudah ngatur kan, ada darah dan sebagainya. Jadi kita bukan itu yang kita diskusikan, tetapi ini dampaknya buat sepak bola atau ini bagaimana dengan kompetisi, apa artinya kompetisi? Karena itu nanti kan berbalik pada federasi. Federasi mengambil sebuah polisi kebijakan naturalisasi untuk mengakselerasi. Tapi kemudian juga akan pertanyaan, kompetisinya apa? Apa artinya kan begitu? Sekarang juga pertanyaannya kalau kita analisis dari naturalisasi yang terjadi, misalnya di era Iwan Bule kan 3 ya, kalau nggak salah. 3 itu misalnya Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot lah ya. Di era Erick Thohir, Sen Patinamu masuk di era Erick Thohir di 2023. Elkan Bagot kan bukan naturalisasi. Iya, Elkan Bagot bukan naturalisasi. Maksudnya soal persennya lah. Saya hitung persennya. 3 di era Erick Thohir 8 nih. Plus hari ini terbaru Martin Paes kan begitu. Penjaga waktu. Naturalisasi ini ujungnya kalau berdasarkan undang-undang ya sebelum kita agak jauh, itu dia menjadi pewarganegaraan, menjadi warga negara Indonesia kan? Dia melepas warga negara lain. Betul ya? Karena di kita harusnya karena di kita kan tidak mengenal dui kewarganegaraan. Jadi kita nggak boleh diam-diam tentang itu ya. Harus milih salah satu ya. Enggak, artinya orang kalau megang warga negara kita menjadi timnas kita gitu ya kan, di FIFA juga habis timnas senior nggak boleh lagi gitu. Nah itu dia harus melepas kalau dia warga negara negara lain. Di negara itu nggak ada masalah, mungkin ada yang dui kewarganegaraan. Itu mungkin yang dulu boleh, kan? Dulu yang kenapa lama benar prosesnya. Waktu persoalan dokumen itu. Tapi kembali ke saya menjawab pertanyaan Bung Toel ya. Dijawab belum selesai. Dijawab dulu. Langsung ke Bung Toel lagi. Langsung dijawab. Jadi kalau dikatakan naturalisasi ini tanda kutip membunuh kompetisi kita, saya malah lihat saya nggak bilang membunuh. Tanda itu pertanyaan. Apa artinya? Kan akan muncul pertanyaan itu. Ya artinya untuk apa ada kompetisi dalam negeri kalau kita selalu melihat orang yang ada di luar negeri, ya kan? Saya melihat ini orang yang ada di luar negeri selama hukumnya tadi OP, ini kan akan memancing pemain yang ada di dalam negeri supaya dia, karena dia mempunyai lawan sekarang. Contoh hari ini saya lihat dengan kehadiran Justin Hubner, dengan kehadiran Nathan, dengan kehadiran Jordi Amat segala macam, itu permainan Ridho yang hasil produksi lokal itu sudah luar biasa. Ya, Witan, Marcelino, Asnawi, itu mereka sekarang bermain luar biasa.
Nah makanya kita kemarin disajikan pertandingan. Bukan merasa tersisihkan ya Pak Hasan? Tidak. Makin termotivasi? Masih termotivasi. Bukan sebaliknya? Kalau sebaliknya mereka tidak mempunyai fight, ya gitu nggak usah main di timnas. Pemain timnas ini harus ada fighting. Apa pertanyaan? Jadi saya pikir sebenarnya ini win-win. Jadi Nggak ada yang pemain saling naturalisasi dirugikan. didatangkan ke timnas buat memancing, buat memantik yang lainnya agar kualitasnya bisa menyamai dan mereka bisa mengakselerasi tim nasional. Proses tim nasional, membangun tim nasional dimanapun, teori sepak bola dari bawah, lalu lewat kompetisi. Begitu teori sepak bola. Bangunnya adalah piramida, youth, elite club, national team di atas. Akselerasi di mana? Dari sini bukan. Naturalisasi dari sini datang. Akselerasi, suntikan, boosting, gitu. Ya kan? Bahwa manfaatnya bla 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 nanti meningkatkan, oke. Pertanyaannya yang nggak boleh kita lupa, kita harus bangun sepak bola Indonesia. Sekarang pelatih tim nasional Sinteyong, dia pelatih tim nasional Indonesia, bukan pelatih tim nasional naturalisasi. Kita analisis, naturalisasi kita analisis. Sejak tahun lalu lah yang gampang, kan naturalisasi udah masuk. Lawan Irak 5-1, kalah 5-1 di Basra. Naturalisasi ada nggak? Ada kan? 5 main situ. Jadi tidak jaminan ya Bung Toel? Ya, lawan Filipina 1-1. Maksud saya, bahkan event naturalisasi pun tidak akan bisa langsung mengubah situasi. Sebentar, kapan berubah? Sebentar berubah. Naturalisasi itu membuahkan hasil ketika menang lawan Vietnam 1-0 di Piala Asia, menang 1-0 di kualifikasi Piala Asia, dan 3-0 di Hanoi. Di Hanoi begitu superior karena siapa? Kalau kita analisis lebih dalam lagi secara tenis, kehadiran Tom Hai dan Ragnar Hatunun. Ya. Jahit Pes. Ya. Jadi penambahan itu yang membuat sebuah boosting lagi. Boleh. Gitu loh. Udah Maka boleh. kemudian ini akan muncul pertanyaan kalau kita kritis. Tapi kita kritis, kemudian akan dicap. Oh, anti naturalisasi, anti STY, local pride, kan begitu. Serba salah ini sebenarnya yang Ya, dialami Bung Toel karena saat saya ini. tanya kan, sekarang pertanyaan dengan naturalisasi yang begitu signifikan, terutama Tom Hai, Ragnar, dan Jai Izes, yang bikin menang 3-0 di Hanoi. Ya, pada intinya si Towel ini tidak suka dengan para pemain diaspora ya. Dia mungkin berpikir kehadiran para pemain diaspora ini mengancam para pemain lokal. Ya, saya kira tidak begitu ya. Bahwa kehadiran para pemain diaspora ini harusnya membawa dampak yang positif. Harusnya menjadi pemicu bagi para pemain lokal kita untuk bersaing, untuk lebih giat lagi berlatih. Ya, teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Banyak sekali video-video tadi terkait dengan siapa itu si Towel yang sebenarnya. Saya yakin teman-teman punya pandangan tersendiri. Silakan berkomentar, tapi tetap positif. Tidak boleh menyerang keluarganya si Towel ya. Nanti dia nangis lagi. Salam olahraga.